Pada video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana PT Golden Energy Mines mengimplementasikan strategi melalui berbagai program-program nyata dengan alokasi anggaran, sumber daya manusia, dan prosedur yang terstruktur. Akan tetapi, bagaimana perusahaan dapat memastikan semua strategi itu tetap berjalan di jalur yang tepat? Disinilah kita bisa berbicara mengenai pengendalian dan evaluasi strategi atau control and evaluation. Layaknya sebuah kendaraan besar, strategi juga membutuhkan kemudi, dan itulah fungsi dari monitoring dan evaluasi. Muncul pertanyaan, apa yang membuat PT Golden Energy Mines tetap unggul dibandingkan para pesaingnya dari tahun ke tahun? Jawabannya terletak kepada kemampuan mereka dalam membaca rapor internal sendiri lewat KPI atau Key Performance Indicator dan juga Balance Scorecard berdasarkan performa mereka sebelumnya. Mari kita masuk ke dalam KPI pertama, yakni Marketing Performance. Pertama-tama, kita mulai dari fungsi marketing. Terdapat 4 indikator kuantitatif yang digunakan oleh James untuk mengukur efektivitas dari strategi pemasaran yang mereka terapkan. Yang pertama adalah pertumbuhan penjualan batubara. Targetnya adalah pertumbuhan 8-10% per tahun melalui ekspansi ke Asia Tenggara dan penguatan kontrak jangka panjang. Setelah itu, pangsa pasar ekspor James menargetkan ekspor yang mencapai 65% dari total penjualan. Hal ini dilakukan melalui perluasan jaringan distribusi internasional. Lalu, tingkat penetrasi pasar domestik. Targetnya menambah minimal 5 pelanggan korporat baru yang berasal dari sektor energi dan manufaktur dalam jangka waktu 12 bulan. Selanjutnya, terdapat efektivitas promosi dan branding, di mana ROI atau Return on Investment dalam promosi mencapai minimal 120% dari anggaran yang didorong oleh aktivitas digital dan keikutsertaan perusahaan di forum energi. Indikator ini bukan hanyalah sebuah angka, tetapi sebagai alat ukur keefektifan dari setiap langkah pemasaran strategis mereka. Kita masuk pada KPI selanjutnya, yaitu KPI Human Resource Management atau disingkat HRM Performance. Selanjutnya adalah fungsi Human Resource Management, yang dimana terdapat rata-rata jam pelatihan per karyawan ditargetkan mencapai 40 jam per tahun. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas dari sumber daya manusia yang ada di PT James. Selanjutnya, tingkat retensi karyawan yang berusaha untuk dijaga di atas 90% per tahun lewat pelatihan dan insentif berbasis kerja. Yang selanjutnya, indeks kepuasan karyawan yang memiliki target skor minimal 4.0 dari survei tahunan yang mencakup kepemimpinan, lingkungan kerja, dan komunikasi internal. Indikator ini menunjukkan bahwa James tidak hanya mengandalkan aset fisik, akan tetapi juga mengelola aset manusianya secara serius. Setelah itu, kita akan masuk kepada Key Performance Indicator untuk operational performance. Dapat dilihat bahwa dari sisi operasional, PT Golden Energy Mines menerapkan indikator yang berfokus pada efisiensi dan keandalan. Efisiensi penggunaan alat berat, utilisasi alat berat minimal 85% dan dicapai lewat perencanaan dan perawatan preventif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah itu, terdapat tingkat produksi batubara.
di mana target produksi ingin mencapai hingga 30 juta ton per tahun dengan biaya operasional yang terkendali. Selanjutnya, downtime operasional yang maksimal hanya 20 jam per bulan dengan sistem pelaporan kerusakan berbasis digital. Dengan berbagai indikator ini, PT Golden Energy Mines bisa mengontrol performa tambang secara real time dan juga efisien. Itu merupakan yang terpenting dalam melihat KPI operasional. Selanjutnya, KPI Financial Performance. Di fungsi keuangan, PT Golden Energy Mines menggunakan indikator yang mengukur stabilitas dan profitabilitas, yang di dalamnya terdapat beberapa hal. Yang pertama, Debt Equity Ratio atau DER yang dijaga di bawah 1.0 untuk menjaga struktur modal yang sehat. Yang kedua, margin laba bersih atau gross profit margin yang ditargetkan untuk di atas 20% per tahun. Hal ini dilakukan melalui efisiensi biaya dan juga struktur modal yang baik. Selanjutnya, arus kas operasional yang ditargetkan harus tetap positif setiap kuartal dengan pengelolaan piutang dan efisiensi dalam berbelanja. Indikator ini menunjukkan bagaimana James menjaga kinerja keuangannya dan juga kedisiplinan mereka dalam menjaga kinerjanya agar tetap kuat dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah KPI Qualitative Customer Satisfaction, yang dapat dilihat bahwa selain indikator kuantitatif, PT Golden Energy Mines juga memakai KPI kualitatif seperti survei kepuasan pelanggan serta beberapa aspek yang diukur, termasuk sebagai berikut. Yang pertama, kualitas batubara. Lalu, ketepatan waktu pengiriman atau delivery time. Setelah itu, terdapat pelayanan pelanggan. Terdapat juga hubungan bisnis jangka panjang. Terdapat juga feedback. Nah, feedback ini didapat langsung dari pelanggan utama mereka melalui berbagai sumber seperti kuesioner, untuk kemudian akan digunakan untuk menyempurnakan pelayanan dari PT Golden Energy Mines. Masuk ke KPI kualitatif selanjutnya, terdapat employee satisfaction. Nah, KPI ini digunakan sebagai indikator untuk mengukur kepuasan internal dari internal PT James. PT Golden Energy Mines juga menjalankan survei karyawan tahunan. Topik yang dievaluasi antara lain, yang pertama, pengembangan karir atau career development untuk sumber daya manusia yang ada di PT James. Yang kedua, kepemimpinan dan manajemen. Yang ketiga, kompensasi dan benefit. Yang keempat, lingkungan kerja. Hasil survei dari hal tersebut akan menjadi dasar perbaikan bagi sistem HR dan juga budaya kerja. Selanjutnya adalah KPI kualitatif untuk CSR dan hubungan dengan pemasok. Selain karyawan dan pelanggan, PT Golden Energy Mines juga mengukur persepsi terhadap program CSR, yang di dalamnya terdapat kepuasan mitra dan pemasok, yang memperlihatkan bahwa pengendalian strategi di PT James tidak hanya terfokus pada internal perusahaan, akan tetapi juga berbagai stakeholders eksternal. Selanjutnya adalah balance scorecard, yang di dalamnya terdapat 4 perspektif. Untuk pengendalian strategi secara menyeluruh, PT Golden Energy Mines menggunakan balance scorecard sebagai penilaian dari hal tersebut. Terdapat 4 total perspektif yang digunakan. Yang pertama, perspektif keuangan. Perspektif ini menilai rasio keuangan, margin,
dan juga arus kas yang dimiliki oleh PT Golden Energy Mines. Yang kedua, perspektif pelanggan yang berfokus pada loyalitas, kepuasan, dan juga nilai tambah layanan. Yang ketiga, perspektif proses internal yang di dalamnya mencakup efisiensi distribusi, digitalisasi, dan juga SLA. Selanjutnya, terdapat perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth perspektif yang di dalamnya melibatkan pelatihan, teknologi, inovasi, dan budaya perusahaan. Balance scorecard ini menjadi sebuah rapor strategi yang secara menyeluruh bukan hanya mengukur hasil, tetapi juga proses dan kapabilitas jangka panjang yang dimiliki oleh PT Golden Energy Mines. Berdasarkan 4 video tersebut, kita dapat melihat dan kita dapat menelaah bahwa kita telah mengenal lingkungan bisnis Golden Energy Mines, mulai dari tantangan dan peluangnya dan berbagai internal dari Golden Energy Mines. Kita memahami bagaimana mereka menyusun strategi yang adaptif dan realistis dalam kegiatan operasionalnya. Pun kita juga melihat bagaimana implementasinya dalam program nyata yang terstruktur. Dan saat ini kita sudah melihat bagaimana strategi itu dikontrol dan dievaluasi. Dengan pengendalian strategi yang ketat, PT Golden Energy Mines Tbk tidak hanya bertahan, tetapi juga terus bertumbuh dan terus memperkuat posisinya dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang di industri sama lainnya. PT James juga memperkuat posisinya sebagai pemain utama di industri batubara nasional dan juga regional. Kalau ditanya, berapa skor James dalam rapor strategi sendiri? Jawabannya terletak pada ketekunan mereka dalam menjaga kualitasnya di setiap lini produksi dan setiap lini operasional di industri mereka. Terima kasih telah menyimak keempat video ini. Sampai jumpa pada presentasi dan diskusi berikutnya. Saya Muhammad Fawaz Ghaffar dengan NPM 1203102200045 pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatannya dan maaf bila ada kesalahan kata.